Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Judul renungan kali ini, Doa yang Tidak Berkesudahan, ditulis oleh Arthur Jackson. Doa takkan pernah mati. Sungguh pernyataan yang menarik dari A.M. Bounds, yang banyak menulis tentang doa dan menginspirasi generasi demi generasi. Yang melanjutkan pernyataannya tentang kuasa dan sifat doa yang tidak berkesudahan. Demikian, bibir yang memanjatkan doa itu mungkin sudah tertutup oleh kematian. Jantung yang merasakannya sudah berhenti berdetak. Tetapi doa-doa mereka tetap hidup di hadapan Allah. Hati Allah melekat pada doa-doa itu, dan doa-doa mereka bertahan melampaui mereka yang memanjatkannya. Doa bertahan melebihi 1 generasi, 1 abad, bahkan 1 dunia. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah doa-doa Anda, khususnya doa yang lahir dari kesulitan, kesakitan, dan penderitaan, sampai ke telinga Allah? Kata-kata Bounds yang begitu bijaksana mengingatkan kita betapa pentingnya doa-doa kita. Itu juga yang kita baca di Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Bagian itu menggambarkan keadaan sorga, tempat Allah bertahta dan mengendalikan alam semesta. Para malaikat berdiri di hadapan Allah, dan seorang malaikat seperti imam pada zaman lampau mempersembahkan dupa yang berbau harum bersama dengan doa-doa semua orang kudus. Penggambaran bagaimana doa-doa yang dipanjatkan di bumi sampai kepada Allah di sorga sungguh membuka mata sekaligus menguatkan kita. Ketika kita mengira doa-doa kita mungkin hilang di tengah jalan atau dilupakan, kiranya apa yang kita baca ini menghibur dan mendorong kita untuk tetap sungguh-sungguh berdoa, karena doa-doa kita berharga bagi Allah. Sahabat ODB, pernahkah Anda mempertanyakan apakah Allah benar-benar mendengar doa Anda? Bagaimana bagian seperti Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1-5 menyegarkan kembali kehidupan doa Anda? Bapa, terima kasih karena Engkau sangat peduli kepada kami, lebih dari yang kami sadari. Tolonglah aku untuk tenang, karena tahu matamu tertuju kepada orang-orang benar, dan telingamu terbuka kepada doa-doa kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.